Shalom Aleichem Besem Hamasya, Kristus di tengah-tengah kita. Kembali lagi bersama saya Yus Boni di acara bincang-bincang yang kebetulan bincang-bincang ini dilakukan pada tanggal 20 November 2021 pada jam kurang lebih sekitar jam 9 malam kurang. Nah, di malam minggu ini kita akan membahas yang cukup deg-deger ya, gitu, yaitu berbicara mengenai perkawinan. Bagaimana sih perkawinan di Ortodoks itu? Bagaimana tujuan perkawinannya dan segala macam. Apa yang membedakan perkawinan Ortodoks dengan perkawinan di keyakinan lain atau di kekristenan yang lain seperti apa? Mengapa harus dengan kata sakramen atau apa? Nanti Romo Yohanes akan membahasnya secara cukup detail dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanti biar lebih jelas bagi para pemirsa semuanya. Oleh karena itu kita langsung saja ke Romo Yohanes. Silakan Romo. Ya, selamat malam saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan di dalam konsep Kristen itu sebenarnya adalah merupakan suatu yang sangat sakral, karena ini adalah merupakan suatu refleksi pantul mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Allah yang bersifat Trinitarian itu mempunyai hipostasis yang berbeda. Tetapi keberbedaan itu bukan keterpisahan, tapi menyatu dalam satu kealahan. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupa Allah. Berarti yang diciptakan oleh Allah ini adalah satu, namun mempunyai dua fungsi keberadaan, laki-laki dan perempuan. Yang dikatakan manusia itu bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Berarti kalau demikian penyatu tunggalan antara laki-laki dan perempuan ini adalah merupakan suatu refleksi pantul kemanunggalan Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau demikian menyatunya manusia dan Allah dan laki-laki dan perempuan itu adalah merupakan suatu refleksi atau pantulan daripada Allah di dalam dirinya sendiri. Dasar inilah yang melandasi mengenai pernikahan itu. Bahwa pernikahan itu dilembagakan oleh Allah sebagai bukti bahwa manusia itu adalah pantulan daripada Allah di dalam dirinya sendiri. Makanya kalau kita melihat laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya untuk menyatu dan menjadi satu daging dengan perempuan. Bahkan di dalam ciptaan dikatakan bahwa perempuan itu adalah merupakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya satu. Ya, artinya satu. Jadi tidak ada keterpisahan. Kalau laki-laki dan perempuan itu satu atau menikah, itu sebenarnya adalah sudah dirancangkan, sudah dilembagakan oleh Allah, bahwa itu adalah menunjuk pada kesatuan yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Dasar inilah yang menjadikan bahwa pernikahan itu kudus, pernikahan itu suci, pernikahan itu mulia di hadapan Allah.
Jadi kalau demikian pernikahan ini bukanlah sekedar kontrak untuk hidup bersama. Tetapi pernikahan ini adalah merupakan suatu penyatu tunggalan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi dua daging tetapi satu daging. Ya. Sehingga dengan demikian dalam pernikahan itu mempunyai makna yang sakral, makna yang suci, tidak boleh dicemari. Satu laki-laki, satu perempuan. Maka dikatakan, sucikanlah tempat tidurmu. Tidak boleh selingkuh. Karena itulah pernikahan dalam sisi ini, dalam sisi ortodoks, itu sangat penting. Di samping merefleksikan Allah dalam dirinya sendiri, juga Kristus dengan gereja. Jadi kalau demikian, pernikahan ini bukan sembarang pernikahan atau kontrak untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, tetapi penyatu tunggalan antara laki-laki dan perempuan sebagai refleksi hubungan Allah di dalam dirinya sendiri. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang pernikahan. Baik Romo, tentang pengantar daripada penjelasan Romo tentang pernikahan ini cukup jelas. Di sini ada pertanyaan yang mungkin beberapa orang akan mempertanyakan juga. Romo, kenapa di dalam sejarah penciptaan manusia, seperti tadi juga Romo telah katakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan, apakah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya hanya satu laki-laki dan satu perempuan itu berbicara tentang kesetiaan? Atau bisa juga apakah bermakna bahwa ketika laki-laki dan seorang perempuan itu menunjukkan bahwa kasihnya itu tidak dibagi-bagi atau seakan-akan bercabang, kalau misalkan orang yang poligami beristri banyak atau poliandri yang bersuami banyak? Sebenarnya itu adalah menunjuk pada ketaatan dan kasih itu sendiri. Sebagaimana Allah di dalam dirinya sendiri tidak terbagi kasihnya. Itu hanya diberikan pada Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau pernikahan itu adalah merupakan refleksi pantul dari apa yang ada di dalam Allah, maka kasih itu pun juga tidak terbagi-bagi. Laki-laki hanya pada perempuan satu. Demikian perempuan satu hanya pada laki-laki yang satu. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh dibagi-bagi pada yang lain. Karena apa? Terbagi-bagi jam yang lain itu berarti menceraberakan apa makna cinta kasih itu. Jadi satu laki-laki, ya satu perempuan. Tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian Romo, ada juga pandangan begini. Mungkin bisa Romo memberikan masukan bagaimana kajian ortodok melihatnya. Apakah dengan perkawinan tadi seorang suami dan seorang istri, kemudian mereka berdua dikaruniai anak, walaupun mungkin anak itu kadang satu, ada yang lebih dari satu, dan mereka saling mengasihi, itu apakah menunjukkan bahwa walaupun anak itu berbeda secara kepribadi kemanusiaan, tetapi pada hakikatnya mereka itu bersumber dari satu yang sama, yaitu laki-laki itu sendiri sebagai suami dan kepala? Iya, jadi anak itu adalah merupakan buah daripada cinta kasih antara satu laki-laki dan satu perempuan. Itu sebabnya anak ini harus betul-betul dididik secara baik, ya, dididik secara murni, supaya anak ini bertumbuh sebagai manusia yang utuh, tidak terbagi-bagi, tetapi memang manusia yang murni, yang betul-betul sebagai gambar dari sang gambar. Lalu ada lagi Romo, pertanyaan yang mungkin dari beberapa saudara-saudara kita yang ortodok. Nah, di dalam pemahaman orang umumnya, secara umum, perkawinan itu kan salah satunya bertujuan untuk meneruskan keturunan, memberikan anak sebagai pelanjut keturunan keluarga. Nah, gereja ortodok bagaimanakah memandang kalau misalkan ada suatu pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, apakah itu
menjadi suatu masalah di dalam kehidupan spiritual ortodoks? Banyak orang berpikir kalau tidak mempunyai anak, lantas tidak diberkati dan melirik wanita yang lain atau lelaki yang lain. Di dalam gereja ortodoks, pernikahan itu bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk memperkembangbiakkan anak. Jadi seandainya tidak mempunyai anak, tidak mempunyai alasan atau tidak bisa dijadikan alasan untuk menikah lagi. Ingat, pernikahan ini bukan hanya sekedar untuk memproduksi anak, tetapi pernikahan adalah merupakan refleksi pantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri. Jadi harus dinikmati meskipun tidak mempunyai anak. Ingat bahwa pada waktu kita menikah, kita sedang masuk di dalam ranah misteri ilahi, atau Allah dalam dirinya sendiri dan Kristus dengan gereja. Jadi tidak ada alasan untuk bercerai ketika tidak mempunyai anak, tapi nikmati pernikahan itu sebagai perwujudan bahwa kita masuk misteri Allah dalam dirinya sendiri dan Kristus dengan gerejanya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa inti daripada perkawinan itu tidak boleh melihat bahwa apakah nanti mempunyai anak, apalagi kalau melihat apakah suamiku atau istriku ini orang berharta, seperti itu ya, Romo? Tidak boleh seperti itu. Pada waktu kita menikah, kita harus ingat bahwa kita sedang masuk di dalam misteri hubungan Allah dalam dirinya sendiri dan Kristus dengan gerejanya. Jadi apapun yang terjadi, seandainya tidak punya anak atau apa saja, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk kita bercerai. Tetapi kita tetap satu di dalam kasih setia sebagaimana Allah itu satu di dalam dirinya sendiri. Mungkin ada istilah begini, Romo. Di Alkitab kan dikatakan bahwa aku akan memberikan penolong yang sepadan. Nah, banyak orang mengatakan, bahkan di orang Kristen sendiri, yang mengatakan sepadan itu ya kita harus melihat bibit, bebet, puput. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Romo? Karena kalau kita memberikan kata sepadan, ingat perempuan itu keluar dari dalam diri laki-laki. Ya, keluar dari dalam diri laki-laki berarti bahwa laki-laki ini atau perempuan itu adalah merefleksikan apa yang ada di dalam diri laki-laki. Sebagaimana kalau kita menikah dengan perempuan mengatakan ini adalah Bu Andre, itu adalah Bu Copi. Dari situ kita dapat melihat bahwa perempuan ini adalah refleksi pantul daripada laki-laki. Jadi sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai pengasih, sebagai penghibur dan lain sebagainya. Jadi artinya sebagai pendamping atau sepadan itu membantu dan saling melengkapi di dalam berumah tangga atau pernikahan itu. Kemudian Romo, ini ada pertanyaan juga tentang perkawinan. Dari bahasan Romo dan dari kalau kita membaca Alkitab, dikisahkan dan disaksikan Alkitab sendiri bahwa perkawinan itu kan sudah ditetapkan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa kan perkawinan itu kan tetap ada. Nah, sekarang apakah perbedaan daripada perkawinan yang Allah tetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa dan perkawinan yang terjadi sekarang setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Sebenarnya kalau kita melihat pernikahan sebelum jatuh dalam dosa itu berbeda setelah jatuh dalam dosa. Kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan hubungan, tidak tahu kita. Karena jauh dari nafsu-nafsu yang menjijikkan. Tetapi apa yang dilakukan sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah nafsu dalam kesucian, nafsu dalam kemurnian. Tetapi kalau sudah dalam dosa itu, kita tahu bahwa kita sedang masuk di dalam ranah post-lapsarian. Segala lini-lini kehidupan kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kehendak kita, itu sudah terkontaminasi dengan dosa.
Sehingga bisa saja ketika dia melakukan hubungan badan antara laki dan perempuan membayangkan orang lain atau membayangkan gambar siapa dan lain sebagainya, ini adalah menyalahi daripada keberadaan manusia yang adalah melimpahkan cinta kasih sebagaimana Allah itu mengasihi dalam dirinya sendiri. Ingat, pernikahan ini adalah merupakan refleksi pantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri dan Kristus dengan gerejanya. Jadi betul-betul murni ada perbedaan sebelum dan sesudah manusia itu jatuh dalam dosa. Apakah dapat dikatakan Romo bahwa perkawinan setelah kejatuhan manusia itu nilai kemurnian daripada perkawinan itu telah menyimpang juga? Nah, itulah kadang-kadang manusia itu kalau mencari suami atau istri itu melihat wajahnya. Wajah yang ganteng, wajah yang cantik. Padahal bukan di situ. Wajah itu bisa berubah. Kalau sudah umur 50 tahun sudah peot, ya kan? Sudah tidak ganteng lagi, sudah tidak tertarik lagi. Jadi untuk dapat memilih suami atau istri, jangan hanya melihat di dalam fisik, tetapi batin dan kalbu yang murni, kalbu yang suci, kalbu yang cantik. Sehingga dengan demikian, dengan bertambahnya usia, cinta itu tidak pernah padam dan tidak pernah lekang, tetapi tetap cinta kasih. Dan cinta itulah yang dibawa di dalam keabadian. Karena cinta kasih adalah refleksi Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi pernikahan ini sesuatu yang sangat sakral. Makanya kalau pilih istri atau suami, pilihlah cakep, cantik, bukan hanya wajahnya, tetapi batinnya. Makanya memilih laki-laki itu banyak. Tapi memilih suami dan istri yang bagus itu yang susah. Jadi harus hati-hati Mas Andre, Mas Topi, dan Mas Prokopius kalau pilih istri yang betul-betul cantik kalbunya. Nah, ketika kita sudah mendapat pilihan itu, Romo, ada dikatakan bahwa di dalam kekristenan itu ada sakramen dan ada pemberkatan nikah. Sebenarnya apakah keduanya sama atau memiliki perbedaan yang sangat mendasar? Kita melihat bahwa sakramen itu adalah memberikan sesuatu yang bersifat ilahi melalui yang nampak pada yang nampak. Ya kan? Jadi di dalam sakramen itu kita melihat bukan hanya pada sisi keilahian, tetapi juga dalam sisi kemanusiaan juga. Jadi pernikahan ini dikatakan suci, dikatakan murni, dikatakan sakramen, itu berdasarkan cinta kasih di dalam hubungan laki-laki dan perempuan, dan itu mempunyai nilai kekal. Jadi yang dilihat adalah cinta kasih ini yang mempunyai nilai kekal. Dan ini adalah merupakan suatu refleksi pantul keberadaan Allah yang cinta kasih itu. Oke? Nah, sementara tadi ada Mas Copi kan tanya tentang perkawinan sakramen dan pemberkatan. Mengapa gereja ortodoks itu dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan, mereka harus dibawa kepada sakramen, dan kita tahu sebagaimana yang sudah diajarkan kepada kita baik oleh Romo sendiri juga oleh Romo Daniel, bahwa inti daripada sakramen itu adalah pada cawan perjamuan Tuhan. Nah, mengapa perkawinan itu, hubungan laki-laki dan perempuan itu harus dibawa kepada cawan perjamuan itu? Kita tahu bahwa perjamuan ini adalah merupakan suatu janji. Nah, suatu janji kesetiaan, suatu janji untuk merasakan apa-apa yang ada di dalam kaitannya berumah tangga. Sebenarnya anggur yang diminum itu bukan perjamuan kudus, itu hanya anggur.
Anggur kita tahu kan rasanya ya kecut, ya manis dan lain sebagainya. Bahwa di dalam pernikahan itu bot repot, senang atau tidak, itu harus ditanggung bersama. Jangan sampai kalau ada senang, cinta abang kuku sayang. Tapi begitu tidak ada uang, abangnya ditendang, tidak seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, harus ditanggung bersama dan dialami bersama. Bot repot adalah kehidupan kita berdua. Oke? Tapi kan itu Romo, ketika saya tadi bertanya, soalnya ketika saya mempelajari bahwa sejarah awal itu ketika gereja mengadakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang sama-sama Kristen, itu kan diberikan cawan, memang cawan perjamuan awalnya itu, kemudian memang di masa berikutnya akhirnya hanya cawan anggur saja. Ya. Nah, kalau kita melihat walaupun mungkin seperti itu, tapi kita bisa melihat bahwa perkawinan itu dibawa kepada altar. Apakah ini yang memiliki nilai khusus? Yang mana kenapa harus dibawa kepada altar? Kenapa kok nggak cuma didoakan, saya sahkan Anda suami istri, jemaat misalkan, bagaimana? Kita mengerti mengapa di dalam altar itu kan di situ kita lihat ada namanya apa ya, namanya ada Alkitab ditakhtakan, ada mengenai apa ropi yang dimaksud di dalam apa itu, di dalam apa tabernakel dan lain sebagainya, menunjuk pada dibawanya pernikahan dalam altar itu supaya kita tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya kontrak, tetapi menunjuk pada kesucian dan kesakralan itu sendiri. Makanya pernikahan ini bukan hanya sebagai refleksi pantul tentang hubungan Allah dalam dirinya sendiri, tetapi juga merupakan refleksi pantul hubungan Kristus dengan gereja. Dan di situ ada altar, ya, ada Alkitab, di situ ada roti yang ditakhtakan di tabernakel. Jadi kalau demikian ada keterikatan dengan Kristus yang adalah sebagai kepala daripada gereja. Dan Kristus di situ dikatakan sebagai apa? Sebagai kepala. Nah, dengan kesana kita tahu bahwa kita sedang masuk misteri hubungan Kristus dengan gerejanya itu. Inilah yang dimaksud mengapa pernikahan itu sangat sakral sekali di dalam kehidupan kita. Bukan kontrak untuk hidup bersama, tetapi kita masuk di dalam dua sisi, Allah dan Kristus. Jadi Romo, dapat dikatakan bahwa ketika kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan, itu berdiri di hadapan altar Tuhan, dan Romo itu melayani sakramen perkawinan, dengan demikian kita, apakah bisa dikatakan bahwa kedua pasangan itu sedang menyerahkan dirinya sendiri, baik suami kepada istri, istri dan suami, dan secara khusus kepada Kristus? Karena itu dikatakan bahwa suami bukan miliknya sendiri, tetapi milik istri. Juga istri bukan miliknya sendiri, tapi milik suami. Jadi satu saat tidak bisa apa ego, tapi saling merendahkan diri satu sama lain, sebagaimana tubuh gereja dan Kristus saling merendahkan diri sendiri satu sama lain dan saling terikat satu sama lain, sebagaimana juga Allah yang bersifat Trinitarian saling merendahkan diri dalam dirinya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung bahwa ketika seorang laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan, mereka itu dapat dikatakan menjadi suatu gereja dalam tanda kutip, gereja kecil. Memang, dan pada waktu kita itu menikahkan seseorang, kita tahu ada terbentuk gereja kecil dalam rumah tangga. Itu adalah sebagai kepanjangan dari katedral yang ada. Setiap kali ada pernikahan berarti kita tahu gereja sedang didirikan. Nah, siapa? Di dalam rumah tangga siapa imamnya? Ya suaminya. Siapa dikernya? Ya istrinya. Kalau mempunyai anak, ya anak itu adalah sebagai umatnya. Jadi rumah tangga itu adalah kepanjangan daripada gereja atau katedral yang ada. Jadi kita bisa melihat ya Romo ya, jadi apa yang kita bahas pada
malam hari ini kita melihat tentang ternyata gereja ortodok itu melihat perkawinan itu bukan hanya sebatas hidup bersama atau semata-mata hanya memiliki anak, dan ternyata memiliki nilai-nilai yang mulia yang terkandung di dalamnya dan mencerminkan Allah di dalam dirinya sendiri, yang mana Allah itu ada firman dan roh, dan juga secara khusus berbicara tentang Kristus dan Ya, makanya di dalam gereja ortodok ini pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Makanya belilah buku ini mengenai apa? Pernikahan perkawinan Kristen dan hidup berkeluarga. Ini sangat baik. Ini ditulis oleh si Jana Suci Yohanes Chrysostomus. Belilah ini. Karena ini akan menjelaskan bagaimana kita berumah tangga, mekanismenya bagaimana, ini ada di sini. Supaya kita tahu bagaimana kita menikah, terutama bagi yang muda yang mau menikah. Jangan hanya melihat parasnya, tetapi melihat kalbunya. Oke? Baik Romo, terima kasih atas bahasan Romo pada malam hari ini. Apabila nanti ada kesempatan dan diberikan waktu yang lain, kita mungkin bisa bicara lebih banyak lagi tentang perkawinan, dan mungkin nanti kita bisa bicara tentang bagaimana syarat-syarat di dalam gereja ortodok tentang perkawinan, dan bagaimana jika menghadapi suatu dilema ketika pasangan yang dikawinkan itu mengalami suatu keretakan dan sampai terjadi perceraian. Walaupun kita tahu bahwa gereja tidak pernah mengajarkan apalagi menyuruh pasangan itu bercerai, tetapi kita melihat fakta bahwa perceraian itu adalah suatu peristiwa yang tidak pernah bisa dapat dihindari, walaupun itu tidak diinginkan dan tidak pernah diinginkan oleh Allah. Apa yang disatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Oke, nanti kita bahas untuk hal-hal berikutnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.